Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, langsung mulai saja. Akhir-akhir ini dunia jagat maya dihebohkan. Ada seorang ulama yang sangat famous. Kita pun sama-sama tahu ya. Beliau itu sangat famous di Indonesia, di Brunei, di Malaysia. Bahkan sebagian orang Melayu yang tinggal di Singapura tahu beliau, yaitu Ustadz Abdul Somad. Jadi Ustadz Abdul Somad itu tidak dibenarkan masuk Singapura tanpa ada penjelasan dari pihak pemerintah Singapura ataupun pihak immigration dari Singapura. Jadi dia bersama istrinya lolos, anaknya yang kecil itu lolos, terus kerabatnya lolos. Ketika Ustadz Abdul Somad mau masuk, malahan bagnya itu ditarik sama pihak immigration tanpa ada kejelasan. Dan Ustadz Abdul Somad dimasukkan dalam ruangan yang amat-amat kecil. Kalau tak silap ukurannya 2x2. Padahal mah beliau itu ulama, orang yang sangat famous. Tapi seolah-olah atau dianggap seorang teroris, orang penjahat. Ruangannya kecil sekali. Saya lihat videonya. Bukan hanya tidak dibenarkan masuk ke Singapura, akan tetapi dideportasi tanpa ada penjelasan yang lebih detail apa kesalahannya. Padahal dokumen Ustadz Abdul Somad itu sudah memenuhi syarat. Beliau padahal hanya bercuti sama keluarganya. Setelah 2 tahun nggak bisa kemana-mana. Kalau misalkan majoriti masyarakat Indonesia kencing sama-sama dan pipanya diarahkan ke Singapura, itu Singapura jadi tenggelam. Karena memang iya, negara Singapura itu agak sombong. Merasa negaranya paling maju di Asia Tenggara, dia semena-mena. Betul kata Ustadz Abdul Somad, kalau wilayah atau tanah Singapura itu sebenarnya milik Melayu atau pemerintahan atau kerajaan Melayu, bukan orang pendatang. Aslinya kan memang Melayu itu, tanah Melayu. Selain Melayu, mereka pendatang. Saya sempatlah buat postingan di Instastory saya. Saya cakap macam ini. Kalau misalkan Singapura sudah anti ulama, lebih baik pergi ke Malaysia. Karena Malaysia lebih welcome kepada orang Indonesia, apalagi para ulama. Singapura sebenarnya punya apa sih? Singapura itu kelebihannya punya gedung tinggi, gemerlap, terus singa yang ngeluarin air ngocor, itu doang. Paling bandara canggih, yang cantik, yang megah, bahkan terbesar di dunia, itu saja. Selebihnya, alamnya, mereka nggak punya. Di Malaysia tidak kalah cantik, banyak makanan halal, mayoriti malahan ya. Kalau mau lihat gedung tinggi, di Kuala Lumpur, di Malaysia juga ada. Kembar malahan tuh, Menara Petronas, salah satu gedung tertinggi di dunia. Bahkan nanti ada yang terbaru lagi itu, menara nomor 3 atau 4 tertinggi di dunia. Nomor 2, sorry, tertinggi di dunia nantinya. Kuala Lumpur atau Malaysia itu tidak kalah cantik, banyak gedung-gedung tinggi juga di sana. Terus alamnya cantik juga, alamnya asli lagi, buatan Allah rata-rata ya. Tapi kalau Singapura rata-rata buatan manusia. Yang penting makanan itu banyak yang halal, dan kos di Singapura mahal juga, lebih murah di Malaysia. Kalau kita melihat sejarah ke belakang, sebenarnya Singapura itu mayoriti penduduknya itu Melayu. Kalau di luar situ selain Melayu berarti mereka pendatang. Memang sebenarnya Singapura dulunya wilayah Malaysia ya kan, karena dulunya ada konflik antara orang Melayu asli dan orang Chinese. Akhirnya rata-rata orang Chinese itu pergi ke wilayah Singapura yang sekarang ini. Kalau tak silap ya, saya pernah dengar sejarahnya seperti itu. Tahun berapa itu? Udah lama sekali pokoknya. Oke, selanjutnya kita akan lihat video penjelasan dari Ustadz Abdul Somad ketika beliau dideportasi dari Singapura. Tadi Ustadz infonya dideportasi dari Singapura. Gimana ceritanya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info bahwa saya dideportasi dari imigrasi Singapura itu sahih, betul. Sahih ya. Demikian. Kapan Ustadz berangkat ke Singapura? Saya berangkat Senin siang dari Batam Isnin. pada tanggal 16 dari Mei Batam. 2022. Sampai di Soalnya kan beliau di Pekanbaru ya. Iya. Jam Dekat. sekitar jam 1.30 waktu Indonesia, karena jam tidak saya robah. Saya cinta negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa saja kawan Ustadz ke Singapura? Saya berangkat dengan sahabat saya, Ya. dia bawa istrinya, bawa anaknya 1 semester 5, bawa anak kecil laki-laki umur 4 tahun. Kemudian saya bawa ustazah dan Anaknya yang kecil. anak saya.
Dalam rangka apa Ustaz ke Singapura? Dalam rangka libur. Ini kan memang hari libur. Bercuti. Saya ini Sebenarnya. dekat rumahnya dari Singapura. Mengapa Ustaz harus dideportasi? Sementara kan pergi libur. Gimana ceritanya Ustaz? Itulah yang mereka tak bisa menjelaskan. Nah, itu dia. Jadi pegawai imigrasi tak bisa menjelaskan. Jadi yang bisa menjelaskan itu mungkin Ambassador of Singapore in Jakarta. You have to explain to our communities why did your country, why did your government reject us? Why did your government deport us? Kenapa? Apakah karena teroris? Apakah karena ISIS? Apakah karena bawa narkoba? Itu mesti dijelaskan. Kalau berkas-berkas yang Ustaz bawa lengkap Ustaz ya? Berkas lengkap semua. Lengkap dia. Sudah lengkap ya. Arrival card, kartu untuk datang sampai Tuh. masuk, semua lengkap semua. Lengkap. Kurang satu apa-apa. Sudah lengkap semua. Semua, tak ada kok. Udah sampai di stempel imigrasi, dia tidak stempel karena langsung di scan aja paspor, langsung dia scan. Habis itu kemudian cap jempol. Habis itu udah membawa pas mau keluar, saya terakhir. Sahabat saya keluar, istrinya sudah, anaknya sudah, ustazah pun sudah, anak saya sudah. Saya yang terakhir. Begitu saya mau keluar, baru di tas itu Iya, ditarik sama pihak imigrasinya. Bagaimana perlakuan mereka saat Ustaz ditahan itu? Jadi begitu saya mau keluar, kemudian ada satu pegawainya membawa tas saya itu. Saya disuruh duduk di pinggir jalan di dekat imigrasi itu, lorong imigrasi. Duduk. Tas ini sebetulnya tas ustazah, isinya keperluan bayi. Oh ya, anaknya masih kecil kan? Saya mau Iya. mengasihkan tas ini ke ustazah yang udah lepas di sana. This bag for my wife, for my baby. Dia tak kasih koper nih. Tas ini tak boleh lewat. Terlalu banget ya. Orangnya ada sih. Jadi luar biasa juga orang Singapura. Iya. Tas pun tidak dikasih, untuk bayi pun tidak dikasih. Itu keperluan baby padahal ya. Kemudian dia tanya dengan siapa. Saya bilang with my friend, my wife, my anak saya untuk holiday, bukan acara pengajian, bukan acara tabligh akbar. Saya menjelaskan itu maksudnya supaya dia tahu bahwa orang ini datang untuk jalan-jalan. Terus dia tanya, mana istrinya? Saya tunjuklah di sana. Rupanya mau dijemputnya. Tunjuk istri udah lewat dengan anak itu maksudnya supaya dia tahu, kita jelaskan. Oh, ini orang datang bukan mau kampanye pilpres. Ini orang ini datang mau jalan-jalan, mau liburan. Dia datanginya ke sana, kawan saya dengan anaknya, dengan istrinya. Rupanya mau dijemputnya, deportasinya semua. Oh, semuanya seperti tahu nih. Saya dimasukkannya ke dalam satu ruangan, lebarnya semeter, panjangnya 2 meter, pas macam liang lahat. Di atas pakai 1 jam di situ, di ruang tuh, ruang kecil tuh. Habis itu baru digabungkan dengan yang kawan saya dengan anak-anaknya itu, dengan ustazah, dengan barulah tempat yang ramai. Kawan saya itu anaknya umur 4 tahun. Apa kata anak umur 4 tahun tuh? Kita ini di penjara ya. Anak 4 tahun tahu itu di penjara. Iya, kecil banget. Pula kami di situ. Masya Allah. Sejam di ruang 1x2 tuh 3 jam situ. Jadi dari mulai 1:30, 2:30, 3, 3:30, 4, 4:30 sore. Kapal terakhir baru dipulangkan. Emanglah orang luar biasa. Di dalam ruangan waktu itu Saya juga baru tahu
kalau misalkan bukan hanya Ustadz Abdul Somad yang dideportasi, akan tetapi istri dan anaknya bahkan kerabatnya dideportasi juga tanpa ada penjelasan lebih detail apa kesalahannya. Padahal awal-awal kan istri, kerabat, dan anak itu lolos, tapi ketika Ustadz Abdul Somad nunjuk istri dan anaknya dan kerabatnya, malahan ikut-ikutan dideportasi juga. Ih, lucu. Itu sudah menunjukkan kalau ada something di belakangnya. Apa yang terpikir oleh Ustaz? Terpikir saya negaranya ini kan kecil aja. Terkencing kita sama-sama di Indonesia ini diarahkan pipanya itu tenggelam. Nah, ini saya dapat cuplikannya. Kok sombong kali dia gitu. Nggak full. Bagian ini saya dapat. Diserang sama Demak. Coba baca bagaimana Temasi itu diserang sama Demak. Tunggang langgang. Itulah. Mereka ini kan sebetulnya pendatang dulu. Datang, iya, memang iya pendatang mereka itu. Datang dia ke situ pakai peci, pakai baju, ada gambarnya pendiri negara itu. Habis itu dia berkuasa. Sebetulnya wilayah kita itu, wilayah kerajaan Melayu itu. Johor, Siak. Tapi karena kita tak punya kekuasaan, itulah sepelenya mereka. Ini memang intinya kekuasaan. Iya betul. Tapi nanti insya Allah sampai masanya, mungkin di zaman cucu-cucu kita berkuasa balik. Orang Amin, amin. direbut negeri itu balik, biar tahu rasa dia. Pengajar ya. Kesal Ustadz Abdul Somad. Jadi Iyalah. Ustadz dideportasi itu tak jelas ya. Itulah mesti dia jelaskan. Minta semua warga Indonesia minta penjelasan. Kenapa? Apa sebab itu? Dia tahu sih, tak jelaskan. Kenapa dia kurang berkasnya apa? Mesti dia jelaskan. Kita bukan warga negara tidak taat pajak. Datanglah ke kantor PBB. Kita bukan liar kita. Dulu memang saya pernah tidak masuk ke Timur Leste. Padahal sudah disusun acaranya dengan Pak Sanana Gusmao, dengan Uskup, kemudian Tablik Akbar. Sudah urutan acara. Oh, Jadi ini ceramah lintas agama ya. Timur Leste. Tiba-tiba tak masuk. Kawan saya masuk. Rombongan masuk. Mereka masuk, saya tak masuk. Saya tanyalah di situ. Ada satu orang imigrasinya. Agak bisik-bisik. Kenapa kalian tidak kasih saya masuk? Ada baru informasi, Pak. Informasi apa? Bapak teroris. Kenapa kalian kasih tahu sekarang? Kenapa tak dari kemarin? Informasinya baru sejam yang lalu. Nah, jadi mereka imigrasi Timur Leste itu dapat fax dari Jakarta. Kalau kata orang imigrasi Timur Leste ini, kami dapat kiriman bahwa bapak teroris, maka tak bisa masuk. Tapi waktu itu sebelum Pilpres 2018. Jadi waktu itu memang, ya maklum lah, mungkin kedatangan saya ke Timur Leste itu nanti mempengaruhi suara. Waktu itu kan dua calon. Satu Pak Prabowo, yang satu lagi incumbent. Jadi waktu itu saya dikhawatirkan akan condong. Itu kan dulu 2018, ini 2022. Pilpres masih lama. Masih lama tuh 2024. Kalau dulu itu 2018 memang dikhawatirkan, waktu itu kan ada kelompok cebong, ada kelompok kampret. Dan sekarang semua kampret udah jadi cebong. No comment lagi lagi. urusannya. Jadi saya khawatir Singapura file lama itu masih belum dihapus. Jadi masih ada lagi. Kalau ini masuk, ini jangan dikasih masuk. Belum mereka hapus. Jadi orang Singapura mesti update status. Kalian mesti update pengetahuan. Cari tahu ini orang ini siapa. Kalau kalian merasa informasinya tidak valid dari Indonesia, tanya Malaysia. Atau orang Malaysia lebih jujur sedikit kan. Orang Malaysia itu lebih terbuka. Orang Malaysia sama ulama itu terbuka sekali. Bahkan ulama dari Indonesia dan berbagai negara itu dialu-alukan datang ke Malaysia. Terbuka. Beda sama Singapura.
Singapura ini udah berapa kali loh menolak ulama datang ke negaranya, bahkan tanpa ada kejelasan lebih detail. Itu yang dipertanyakan Ustadz Abdul Somad. Apa alasannya? Dapat gelar doktor dari Universitas Internasional Selangor. Tanya Brunei Darussalam. Abdul Somad ini kok bisa kalian kasih profesor? I'm a professor, visiting professor Islamic University Sultan Syarif Ali. Mr. Ambassador Singapore in Jakarta, you ask your neighbor Malaysia and Brunei Darussalam if you don't believe us. Kalau kau tak percaya sama informasi kami, kau tanya Malaysia, kau tanya Brunei Darussalam. Jadi kalian mesti update status. Oke, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Kalau mau dibanding-bandingin antara Singapura dan Malaysia dalam welcome ke ulama khususnya beda jauh. Tapi saya yakin ya, masyarakat Melayu yang tinggal di Singapura pasti sangat welcome sama ulama. Cuman kan balik lagi, Singapura sudah dipemerintahi sama selain orang Melayu ya. Gitulah. Ustadz Abdul Somad dan para ulama Indonesia lainnya pasti sering sekali ke Malaysia, bahkan tidak terhitung karena saking welcome-nya orang Malaysia kepada ulama khususnya. Bukan hanya ulama sih, orang-orang Indonesia pun, orang biasa selain ulama pun welcome ke orang Malaysia. Kalau Malaysia tidak welcome kepada orang Indonesia, nggak mungkin ada pekerja sekitar 2 juta lebih bekerja di Malaysia. Gitu aja kalau kita mau berpikir secara logik ya kan. Mudah-mudahan kelak di suatu saat cucu-cucu kita atau cicit-cicit kita itu bisa mengambil hak yang semestinya punya kita. Kalian pasti sudah paham apa yang saya cakap. Kalau misalkan Singapura sudah mulai belagak, sombong kepada wisata, khususnya orang Indonesia, lebih baik ke Malaysia aja. Malaysia nggak kalah cantik, makanan sedap-sedap, mayoriti makanannya halal, gedung pun banyak yang tinggi dekat Malaysia. Negaranya luas, tempat-tempat menariknya juga luas. Kalau Singapura kecil negaranya. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu paham Indonesia dan Malaysia, kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya Aris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.